Oke sahabat Isal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan hari ini Bang Ananda check up diesel sebagai penggerak penggilingan sekam dengan PPC 45 ya guys. Baik sahabat Diesel, PPC 45 ini dengan diesel penggerak dari Jiangdong ZH 1130. Nah ini guys, jadi ini mohon maaf untuk penggerak PPC 45 atau penggilingan sekam, kondisinya seperti ini guys. Nah ini gampang kebocoran di berbagai packing ya guys. Nah terutama di bagian ablas angin ini gampang bocor ya guys, dikarenakan ini kan full. Jadi waktu sekam ini beroperasional itu gas sampai mentok ke bawah, jadi benar-benar power diutamakan ya guys, hingga menyebabkan oli itu cepat encer ya guys. Jadi kekentalan oli itu berkurang dikarenakan suhu dari mesin penggeraknya itu cukup panas juga. Baik ya Diesel, jadi seperti itulah kira-kira gambaran sedikit, gambaran dari mesin yang memang diporsil ya guys, atau diutamakan powernya. Baik sahabat Diesel, nah ini untuk informasi, sekedar informasi dari ZH 1130K. Nah ini mesin ini berkendala, sedikit kendala di bagian nozzle di sini ya guys. Jadi kata operator, nah itu adalah operatornya guys. Kata operator, asap di knalpot ini pedih di mata ya guys. Nah ini kalau pedih di mata itu pengkabutan nozzle kurang normal. Baik sahabat Diesel, sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat Diesel dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Amin. Dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Lanjut teman-teman. Nah ini kita untuk selanjutnya, untuk yang pertama kita cek dulu dari injektornya ya guys. Nah ini pengkabutan nozzle-nya kita cek dulu di luar ya guys, karena ini katanya asapnya itu perih di mata. Menurut pengalaman atau menurut teori, kalau perih di mata itu pengkabutan dari nozzle itu kurang bagus ya guys, sehingga menyebabkan apa istilahnya solar mentah itu ada yang enggak kebakar, jadi menyebabkan perih di mata. Nah ini kita buka dulu baut setelan di injektornya di sini guys. Nah ini untuk gas. Nah ini handle kita pentokkan ke bawah seperti ini, biar nantinya bos pump itu menekan dengan kuat untuk melihat menekan solar ke nozzle-nya di sini ya guys. Baik sahabat Diesel, nah ini adalah injektor ya guys. Ini adalah injektor atau housing dari nozzle-nya. Nah ini adalah nozzle yang lama seperti ini guys. Nah ini adalah lubang 4 ya guys. Nah di sini udah keras ya guys, jadi enggak lentur lagi. Baik sahabat Diesel, nah ini agak keras. Untuk kita buka jarumnya ya guys. Nah seperti ini. Nah ini jarumnya, jarum dari nozzle seperti ini guys. Nah setelah kita buka ini agak longgar guys. Nah kalau kita goyang-goyang seperti ini longgar. Baik sahabat Diesel, nah ini adalah nozzle yang baru kita pakai dari Bosch ya guys. Nah dari Bosch ini cukup lumayan bagus untuk kualitasnya ya guys. Nah seperti ini adalah nozzle dari Bosch lubang 4 ya guys, dengan lubang 4
seperti ini penampakannya guys. Baik sahabat, nah ini nozzle dari Bosch dengan lubang 4. Nah baik, oke sahabat, nah jadi seperti ini kondisi jarum spuyer untuk nozzle itu masih presisi ya guys, masih presisi di lubangnya di sini, jadi enggak longgar seperti ini guys. Nah ini longgar. Oke sahabat, nah kalau berbeda lagi dengan nozzle yang baru, nah seperti ini guys. Oke sahabat, nah untuk cara kita pasangkan nozzle ke injektornya ataupun housing dari nozzle ini, nah di sini ada lubang 3 ya guys, lubang 3 dengan pen 2 di sini. Nah ini kita tinggal sejajarkan seperti ini guys. Nah seperti ini. Oke sahabat, jadi cukup simpel untuk kita pasangkan nozzle ke injektornya. Baik sahabat, nah di sini kita tinggal pasangkan baut dari injektornya di sini guys. Nah di sini perlu kita ketahui kendala-kendala dari nozzle itu terjadi, bisa juga terjadi akibat oleh pecahnya dari baut injektor di sini guys. Oke sahabat, jadi kalau pecah itu ada tetesan minyak itu keluar dan masuklah ke ruang bakar di sini, dan nantinya akan menyebabkan knalpot itu agak memerah ataupun suaranya juga nembak-nembak dikarenakan ada tetesan bahan bakar atau minyak itu masuk secara perlahan ke ruang bakar, jadi enggak keluar 100% dari ujung lubang spray nozzle-nya di sini guys. Nah di sini ini perlu kita ketahui dan hati-hati, jika memang ada kebocoran itu bisa menyebabkan pembakaran nantinya enggak normal ya guys. Jadi kendalanya itu terkadang memerah di knalpot ataupun suaranya seperti ada nembak-nembak di knalpot, jadi nggak lancar ataupun nggak lurus suara mesinnya nantinya ya guys. Nah ini untuk mengencangkan kita perlu hati-hati karena ini rentan pecah di bagian bautnya di sini guys, sambungan antara bagian belakang dan juga bagian depannya di sini, karena kalau pecah ini akan mengakibatkan bocor di sini. Di saat di sini nantinya ditekan oleh tekanan Bosch pump untuk mentransfer bahan bakar ke nozzle-nya di sini sahabat diesel. Nah ini setelah nanti kita pasangkan, jangan dulu kita pasangkan, kita cek lagi setel di sini untuk pengkabutan dari nozzle-nya. Jadi untuk memastikan pengkabutan nozzle itu benar-benar bagus dan juga bersuara ya guys. Lanjut. Nah ini sudah kita pasangkan ya guys. Nah ini untuk sementara kita kendorkan dulu, jangan kita tekan ya guys. Jadi kita putarkan dulu, kita cek. Nah seperti ini guys. Nah ini baru setelah keluar bahan bakar, kita putarkan ke arah kanan seperti ini, kita tekan sedikit sekitar 1 sampai 2 derajat seperti ini guys. Nah, kita putarkan lagi. Nah jadi pengkabutan yang bagus itu bisa kita lihat seperti ini, dan juga di saat solar atau bahan bakar menekan dari Bosch pump ke nozzle-nya itu bersuara ya guys. Jadi bisa kita lihat pengkabutannya seperti itu ya guys, seperti ini ya guys. Nah ini salah satu pengkabutan yang salah satu contoh pengkabutan yang benar dan bagus ya guys. Nah seperti ini, kita tinggal tekan lagi sedikit lagi sekitar 1 derajat.
lalu kita putar lagi seperti ini guys. Nah oke sahabat, jadi seperti itulah pengkabutan yang bagus ya guys. Jadi nggak lurus, kelihatan kelihatan lurus ya guys. Kalau kelihatan lurus itu artinya pengkabutan kurang bagus dan bisa menyebabkan asapnya itu perih di mata ya guys. Jadi nah ini sudah untuk sementara setelan cukup di sini. Nanti kita pasangkan dulu ke silinder headnya dan nanti hidupan mesin, lalu kita setel ulang lagi untuk menyetabilkan nantinya di saat mesin sudah hidup ya guys. Karena setelan di luar dan juga setelan di dalam itu berbeda, karena kalau sudah masuk nozzle-nya ke ruangan bakar itu akan tertekan kompresi nantinya. Jadi harus benar-benar kuat penekanan dari bos pumpnya di sini ya guys. Dan juga kita setel lagi, nanti kita cari di mana titik yang memang benar-benar suara mesin itu ringan dan juga lurus. Baik sahabat diesel, nanti kita akan pasangkan dan lanjut terus ikuti videonya. Oke sahabat, nah ini mesin sudah hidup ya guys. Jadi kita setel ulang lagi. Nah ini di sini kita pegang ya guys. Kalau memang sudah geli di tangan, kalau kita pegang selang dari nozzle-nya itu otomatis pengkabutan nozzle itu bagus ya guys. Nah ini kita kencangkan sekitar 1 jam seperti ini. Nah oke sahabat, setelah kita kencangkan kita atur gas dari sini ya guys sahabat. Nah kita lanjutkan sini oke sahabat. Nah ini guys. Baik sahabat, jadi seperti itulah cara kita setel ulang untuk nozzle dalam posisi mesin hidup ya guys. Nah ini setelah pas setelannya atau pengkabutan nozzle itu kita tinggal pasangkan baut penutup dari setelan ini ya guys, setelan nozzle-nya. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Sekali lagi, jika memang ada kendala knalpot, asap di knalpot itu perih di mata, itu diakibatkan dari pengkabutan nozzle yang kurang bagus ya guys, sehingga menyebabkan asapnya perih di mata. Baik sahabat diesel, dan sekali lagi di sini Bang Ananda hanya berbagi tips dan juga berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel ya guys. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan dari opening tadi, sudah kita jelaskan bagaimana cara kita setel dan juga prediksi tentang mesin yang berasap perih di mata ya guys. Dan ini nanti kita akan pasangkan, dan untuk nantinya mesin ini beroperasi kembali untuk menggiling sekamnya ya guys. Baik sahabat diesel, dan sekali lagi semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya, teman dan sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.